Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rusdiana Andika Fatmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PLP 1. Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kami dapat mempresentasikan laporan hasil observasi yang dilaksanakan di SDN 36 Pontianak Selatan dengan berbagai macam kondisi yang kami jabarkan pada isi laporan observasi ini. Tidak lupa juga salawat serta salam kami haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan kami dari kelompok 1 PLP 1 Kota Pontianak. Saya Lukmanul Hakim selaku moderator. Yang kedua yaitu Ririn Estensari selaku materi yang pertama. Yang kedua Lili Lestari selaku materi yang kedua. Nur Harida selaku materi ketiga, Gina selaku materi keempat, Anggun Cahaya Mustika selaku materi yang kelima, dan saya terakhir selaku moderator yang akan mempresentasikan kegiatan hasil PLP 1 yang dilaksanakan di SDN 36 Pontianak Selatan. Berikut ini tampilan video kegiatan observasi yang dilakukan di SDN 36 Pontianak Selatan yang dijelaskan oleh pemateri pertama yakni Ririn Estensari. Kepadanya dipersilahkan. Bab 1. Latar belakang. Program Sekolah Lapangan PLP 1 merupakan salah satu kegiatan EPKIP UNU Kalimantan Barat pada tahap awal pengenalan studi lapangan kepada mahasiswa S1. Pengenalan jurusan 1 sekolah merupakan langkah awal pengenalan jurusan studi sekolah sarjana pendidikan yang berlangsung pada semester ketiga. Program paparan industri ini dilaksanakan di komunitas sekolah madrasah yang dikenal sebagai sekolah mitra. PLP 1 di SD memberi kesempatan kepada siswa atau calon guru untuk mendapatkan pengalaman praktis di dunia pendidikan. Dengan PLP 1 ini merupakan langkah penting dalam membekali siswa dengan keterampilan dunia nyata yang diperlukan untuk mengelola pelajaran, berinteraksi dengan siswa, dan menghadapi situasi sekolah sehari-hari. Pelatihan lapangan juga memberi kesempatan untuk mengamati secara langsung pembelajaran di lingkungan sekolah dasar. Dengan mengikuti kegiatan PLP 1, siswa memahami cara guru mengajar, memotivasi siswa, dan mengelola kelas secara efektif. Sekolah dasar merupakan tempat di mana siswa dapat mengembangkan kemampuan komunitasnya. Pelatihan lapangan sekolah memberi mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa, kepada sekolah, guru, dan personel sekolah yang lainnya. Melalui pengalaman praktis tersebut, keterampilan seperti komunikasi efektif, empati, dan kerjasama dalam ditingkatkan. Selama di lapangan, siswa lebih memahami kebutuhan dan karakteristik siswa sekolah dasar. Hal yang ini penting dalam merancang pembelajaran yang tepat dan efektif serta mengembangkan strategi akses yang berbeda sesuai dengan keragaman siswa. Selanjutnya bab 2, informasi umum sekolah, profil sekolah. Nama sekolah SDN 36 Pontianak Selatan, NPSN 30105100, jenjang pendidikan sekolah dasar, status sekolah negeri, alamat sekolah Jalan Parit Demang, kode pos 78115, Kelurahan Parit Toyaka, Kecamatan Pontianak Selatan, Kabupaten Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Negara Indonesia. Kepala Sekolah Supriyanti SAG. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ririn Estensari, yaitu tentang visi dan misi sekolah mitra.
Visi dan misi sekolah ditempel di tempat yang sesuai sehingga setiap kali ada orang tua atau tamu yang berkunjung ke sekolah mereka dapat langsung membacanya. 1. Visi sekolah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter, berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan lingkungan. 2. Misi sekolah yaitu untuk mewujudkan visi di atas maka diperlukan misi sebagai berikut. 1. Melaksanakan kegiatan keagamaan sebagai dasar pembentukan budi pekerti luhur serta iman dan takwa terhadap Allah. 2. Melaksanakan pembelajaran berkarakter. 3. Membudayakan pendidikan berakhlak mulia. Yang keempat, menumbuhkan semangat berprestasi pada seluruh warga sekolah. Yang kelima, yaitu mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan prestasi peserta didik. Yang keenam, mewujudkan insan yang peduli dengan lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang ketujuh, yaitu menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang bab 3, pelaksanaan program PLP 1, yaitu tentang lokasi observasi dan wawancara PLP 1. Pada saat penentuan lokasi sekolah tersebut, untuk melakukan observasi ini berdasarkan hasil kesepakatan kelompok kami, berhubungan waktu perkuliahan kami itu sangat singkat, karena harus datang lagi ke kampus untuk melakukan perkuliahan, maka kami bersepakat untuk memilih sekolah yang sesuai dengan domisili terdekat dengan tempat tinggal kami masing-masing, yaitu di SDN 36 Pontianak Selatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Nurhaliza akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Lili. Bab 4 yaitu hasil kegiatan kelompok dalam pelaksanaan PLP 1 di Sekolah Mitra. Studi lapangan, observasi, dan wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan sekolah mitra terdiri dari dua unsur yaitu kultur sekolah dan kondisi sekolah. Kultur sekolah adalah pola nilai, keyakinan, dan tradisi yang terbentuk melalui sejarah sekolah. Kultur sekolah adalah pola makna yang dipancarkan secara historis yang mencakup norma, nilai, keyakinan, semi-nominal, ritual, tradisi, dan mitos dalam derajat yang bervariasi oleh warga sekolah. Kultur sekolah adalah budaya sekolah yang menggambarkan pemikiran-pemikiran bersama asumsi, nilai-nilai keyakinan yang dapat identitas sekolah yang menjadi standar perilaku yang diharapkan ada beberapa macam praktik baik dalam kultur sekolah, yaitu yang pertama, praktik baik ritual dan upacara. Dari hasil observasi di SDN 36 Pontianak Selatan, di sekolah tersebut melakukan upacara pada setiap hari Senin. Kedua, praktik baik pengembangan karakter. Dari hasil observasi di sekolah tersebut dilakukan seperti senyum, sapa, salam, dan sopan. Ketiga, praktik baik dalam menciptakan suasana aman dan nyaman untuk belajar. Dari hasil observasi, sekolah tersebut, guru dan siswa sama-sama menjaga praktik baik menciptakan suasana sekolah yang kondusif, yang aman seperti sekolah dan kelas yang bersih, serta keamanan sekolah yang sangat dijaga dan disiplin oleh pihak sekolah. Yang keempat, praktik baik layanan bimbingan. Dari hasil observasi di sekolah tersebut, layanan bimbingan di sekolah tersebut lewat wali kelas dan kerjasama dengan orang tua dan siswa. Yang kelima, praktik baik pola interaksi sekolah dengan orang tua. Dari hasil observasi di sekolah tersebut, guru dan orang tua ada sosialisasi yang rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nurhaliza. B. Kondisi sekolah. Kondisi suatu sekolah dapat bervariasi berdasarkan berbagai faktor, seperti kebersihan, fasilitas, dan lingkungan belajar. Kondisi di sekolah SDN 36 Pontianak Selatan seperti halaman sekolah, bangunan sekolah, pagar sekolah, kelas, kantin, dan perpustakaan. Yang pertama yaitu halaman sekolah. Dari hasil observasi di sekolahan tersebut memiliki 1 halaman. SDN 36 Pontianak Selatan secara fisik dalam keadaan baik dan memenuhi syarat untuk mendukung proses pembelajaran. Fasilitas-fasilitas yang sudah cukup dimiliki SDN 36 Pontianak Selatan untuk menunjang proses belajar mengajar. Suasana yang kondusif untuk proses belajar mengajar sudah berhasil diciptakan di sekolah ini. Yang kedua yaitu bangunan sekolah.
Di sekolah tersebut terdapat 4 bangunan. Ada beberapa ruang yang terdiri dari A. 6 ruang kelas, B. ruang perkantoran, C. koperasi siswa, D. perpustakaan, E. lapangan upacara, F. kantin sekolah. Yang ketiga yaitu pagar sekolah. Di lingkungan sekolah SDN 36 Pontianak Selatan dikelilingi oleh pagar yang cukup tinggi dan kokoh. Yang keempat yaitu kelas. Di sekolahan tersebut memiliki 6 ruang kelas. Di kelas, suasana belajar yang aktif dengan siswa-siswa yang fokus, guru yang mendidik antusias, serta penggunaan teknologi atau alat bantu pembelajaran yang interaktif. Yang kelima yaitu kantin. Di sekolah SDN 36 Pontianak Selatan tersebut memiliki 3 kantin. Kantin tersebut tertata dengan baik dan terdapat beraneka ragam makanan yang sehat dan bersih, serta pelayanan yang sangat ramah. Yang keenam yaitu perpustakaan. Di sekolahan tersebut memiliki 1 ruangan perpustakaan. Perpustakaan sekolah cukup besar dengan fasilitas yang cukup lengkap dan koleksi buku juga banyak sehingga nyaman untuk digunakan. Namun perpustakaan saat ini kekurangan lemari atau rak buku sehingga banyak buku yang hanya diletakkan di atas meja baca. Materi yang kedua yaitu perangkat pembelajaran di sekolah mitra. Perangkat pembelajaran dapat diartikan sebagai kelengkapan yang digunakan untuk membantu pembelajaran. Pada penelitian ini, perangkat pembelajaran yang digunakan yang terdiri dari silabus, RPP, dan modul ajar pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Pada perangkat pembelajaran di sekolah mitra terdapat beberapa perangkat. Yang pertama yaitu penyusun program tahunan. Program ini dibuat setiap tahun pada saat tahun ajaran baru dimulai. Memuat standar kompetensi dasar dan pembagian alokasi waktu selama 1 tahun pelajaran sesuai dengan minggu efektif belajar. Yang kedua yaitu penyusunan program semester. Program ini dibuat setiap tahun pada saat tahun ajaran baru dimulai. Menurut standar kompetensi dasar, pembagian alokasi waktu, dan rincian penyajian data pada minggu-minggu tertentu selama 1 semester sesuai dengan minggu efektif belajar. Yang ketiga yaitu penyusunan rencana pembelajaran, memuat tujuan dan kegiatan pembelajaran yang sistematis dan logis serta melibatkan siswa secara aktif untuk mencapai tujuan pembelajaran atau indikator atau KD, materi pembelajaran, sumber pembelajaran, dan nilai hasil belajar siswa. Baik, saya Anggun Mustika, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Gina. A. Persiapan pembelajaran. Guru merencanakan kurikulum yang akan diajarkan, menyiapkan bahan-bahan pelajaran, dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Persiapan juga meliputi penyesuaian bahan ajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Kemudian B. Pembukaan pembelajaran. Guru merencanakan kurikulum yang akan diajarkan, menyiapkan bahan-bahan pelajaran, dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian C. Penyampaian materi. Beragam metode pengajaran, guru merencanakan kurikulum yang akan diajarkan, menyiapkan bahan-bahan pelajaran, dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Interaksi guru siswa. Persiapan juga meliputi penyesuaian bahan ajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Beragam metode pengajaran, guru merencanakan kurikulum yang akan diajarkan, menyiapkan bahan-bahan pelajaran, dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Interaksi guru siswa. Persiapan juga meliputi penyesuaian bahan ajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Selanjutnya D. Penggunaan pendekatan. Strategi dan metode pembelajaran. Pendidikan pembelajaran. Guru merencanakan kurikulum yang akan diajarkan, menyiapkan bahan-bahan pelajaran, dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Strategi pembelajaran. Persiapan juga meliputi penyesuaian bahan ajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Selanjutnya E. Pemanfaatan media pembelajaran. Penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi seperti komputer, proyektor, dan perangkat lunak eduktif untuk mendukung pembelajaran.
Penggunaan materi visual, membuat atau menggunakan gambar, poster, diagram, dan video untuk memperjelas dan memperkaya pemahaman siswa. F. Aktivitas belajar siswa. Dan yang terakhir, G. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Terima kasih kepada materi yang telah menjelaskan kegiatan observasi PLP 1 yang dilaksanakan di SDN 36 Pontianak Selatan. Kesimpulan dari kegiatan PLP 1 yang dilaksanakan di SDN 36 Pontianak Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut. Struktur dan tata sekolah SDN 36 Pontianak terdiri dari komite sekolah, kepala sekolah, tata usaha, unit perpustakaan, guru kelas maupun guru pamflet, penjaga sekolah, staf kebersihan. Kepala sekolah mengkoordinir pelaksanaan pendidikan di sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah di SDN 36 Pontianak menyatakan sudah sangat efektif untuk mengendalikan tingkah laku atau kegiatan seluruh warga sekolah, baik guru maupun siswa, staf lainnya. Pelaksanaan tata tertib di SDN 36 Pontianak Selatan sangatlah berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada beberapa siswa yang masih melakukan pelanggaran. Kegiatan pembelajaran di SDN 36 Pontianak dapat menggunakan kurikulum 13 untuk kelas 5 dan kelas lainnya menggunakan kurikulum merdeka. Guru menyampaikan materi sesuai dengan RPP dan modul ajar atau silabus yang telah dibuat. Dan kegiatan pembelajaran sudah sesuai prosedur dari Dinas Pendidikan atau Kependidikan di Indonesia. Pendidikan karakter di SDN 36 Pontianak sangat menggunakan perangkat dan media seperti poster, media interaktif lainnya. Kegiatan inkurikuler dan ekstrakurikuler di SDN 36 Pontianak Selatan. Kegiatan intrakurikuler di bawah binaan. Kegiatan intrakurikuler dibina oleh guru dan siswa wajib mengikuti kegiatan tersebut, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler di SDN 36 Pontianak Selatan dari pramuka, olahraga, guru menjadi bina dalam pelaksanaan ekstrakurikuler. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kata-kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.